Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi pundakku serta berkata baginda Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Ya Abdullah, ya, Nabi menasihati Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sebagaimana pada pertemuan yang dulu sudah pernah kita bahas siapakah beliau. Beliau adalah salah satu sahabat yang mulia, ya, yang zuhadihim wa ulamaihim, termasuk di antara para sahabat yang ahli ilmu ya, fakihnya para sahabat di antaranya, ya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kau semasa hidupmu di dunia wahai Abdullah ka'annaka gharib, seakan-akan kau ini orang asing, ya, seakan-akan orang asing. Maksudnya apa? Jangan merasa tenang di dunia, jangan merasa betah, enak, jangan. Jadikan kesempatan kehidupanmu di dunia ini untuk bekal ke akhiratmu. Karena fa'inal aisha aisyun akhirah, kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan nanti di akhirat. Dunia ini jangan tertipu sama dunia. Jangan pernah tenang ya sama kehidupanmu di dunia, kata Nabi. Kun fid dunya, jadilah kau di dunia. Katanya itu perintah fi'il amr, pakai kata kerja perintah. Jadilah kau semasa hidupmu di dunia seperti orang asing, ya. Maksudnya orang asing ya apa? Tidak betah. Kayak kita kalau dipindah, orang asing di sini, kau dipindah ke Papua, ya apa betah kan? Tidak betah. Ya, jangan betah kau di dunia ini. Tempat asing bagi kita orang beriman. Tujuanmu hidup di dunia ini untuk ibadah, untuk apa? Mengumpulkan amalan saleh, amal saleh, pahalanya nanti yang akan kau hadapi ini perjalanan yang sangat panjang. Paham ya? Awabiru sabil, bahkan permisalan yang kedua Nabi menyatakan bukan cuma seperti orang asing, tapi seperti abiru sabil, seperti orang yang menyeberangi jembatan, orang yang musafir. Ya apa orang musafir? Kalau orang asing, tadi contohnya kita orang sini dipindah ke Papua, dipindah ke mana tempat yang asing bagi kita. Kita kadang memang asing enggak betah, tapi kadang kita nginep mau enggak mau, ya kan? Tapi kalau abiru sabil ya apa musafir? Enggak pernah nginep, terus jalan. Ngerti maksudnya? Ojo noleh titik aja dunia, itu maksudnya kan Nabi. Paham ya? Jangan pernah tertipu sama dunia ini. Ya, karena ya di dalam kitab tafsir itu disebutkan bagaimana itu Qarun dulunya. Qarun itu tadinya seorang mukmin, sepupu daripada Nabi Allah Musa alaihissalam. Mukmin Qarun itu orang beriman kepada Nabi Musa dan kepada Allah dan Nabinya. Mukmin tapi melarat. Qarun itu tadinya. Sekali waktu Nabi Musa lagi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh Qarun. Dimintai doa, ya Nabi Allah Musa, wahai anaknya pamanku, ya, sepupuku, doakan aku ini supaya aku ini bisa menjadi hamba ya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini masih melaratnya ini. Posisi Qarun masih melaratnya. Supaya saya bisa menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, ya. Saya bisa menjalankan nikmat yang telah Allah berikan kepada saya ini pada hal-hal yang Allah ridhai. Doakan saya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih mapan lagi, ya. Karena kalau lebih mapan nanti saya bersyukur saya bisa lebih, kata dia. Saya bisa membantu orang lain. Saya bisa gini, saya bisa gitu. Singkat cerita, tersentuh hati Nabi Musa didoakan. Paham ya? Didoakan supaya dia ini menjadi kaya. Kayalah Nabi si Qarun ini. Dan Qarun ini alim ya, sangat alim akan kitab Tauratnya Nabi Musa, kitab suci Taurat. Ya, bahkan Qarun ini paling alimnya orang umatnya Nabi Musa akan kitab Taurat nomor 3 setelah Musa dan Harun, setelah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Kemudian setelah kaya lupa daratan. Diperintahkan turun wahyu kepada Nabi Musa oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Musa bahwasanya ambil daripada setiap kekayaan Qarun itu per 200 dinar atau 200 dirhamnya itu 5 dirham. Tak mau. Paham ya? Per 200-nya 5 dirham. Tak mau, per 200 dirhamnya 5 dirham. Ya, hitung dia ada berapa juta dirham kekayaannya. Pokoknya per 200 dirham dan 5 dirham. Nah, saya ini memang dia mendapatkan memang dia alim ya, dia mendapatkan ilmu untuk bisa mengelola emas, hasil bumi itu, paham ya? Singkat cerita dia kaya raya. Tak mau 5 dirham per 200 dirham. Diturunkan oleh Allah 1 dirham per 100 dirham.
nggak mau tetap. Nah, ini tertipu dunia. Paham ya? Ini saya dapat dari ilmu saya bukan dapat dari belas kasihannya orang ini. Nggak dibantu sama saya. Dia lupa bahwasanya kehidupan dunia ini ente pikir balas gitu, ente pikir tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang kalian rasakan itu kecuali datangnya dari Allah, yang semuanya itu pasti dimintai tanggung jawab. Ya. Ma yalfiqu min qalin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada seseorang mengucapkan satu ucapan kata kecuali ada raqib atid yang siap nyatet semua. Paham ya? Ya. Kemudian si Korun ini lupa, turun. Nabi Musa kaget ya, mangkel gitu ya, kok ini kau saudara. Hati-hati loh ya, dinasihati sama umatnya, sama umat Nabi Musa, orang-orang yang beriman, tetap cengkal ya. Akhirnya turun wahyu, terserah kau, saya tundukkan ini bumi dan langit, terserah kau, kamu doakan apa. Tadinya kau yang mendoakan dia supaya seperti ini, ya kan? Terserah kau sekarang, mau kau doakan apa dia? Langsung Nabi Musa mengatakan telan dia. Paham ya? Telan sama bumi. Masih tidak mau sadar, telan sampai 3 kali, telan sampai hilang. Pada saat mau terakhir itu minta tolong sama Nabi Musa. Ya Musa, tolong kami, ya Musa, tolong kami. Allah turun wahyu langsung kepada Musa. Wahai Musa, dia minta tolong sama kau ya? Tidak minta tolong sama aku kan? Coba dia minta tolong sama aku, saya tolong dia langsung dari ketenggelamannya. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena letak kebahagiaan, keberkahan kehidupan kita ada di jalan Allah. Allah tahu yang diciptakan alam semesta Allah. Jadi yang paling tahu maslahat buat dirimu Allah. Dan seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk memberatkan kita. Bukan justru untuk memberatkan, tidak, justru membantu kita, meringankan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, in yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yang diinginkan oleh Allah itu kepada kalian apa? Kemudahan, bukan kesusahan. Ujian ini apa, kehidupan ini tempatnya ujian. Sampean mengandalkan kekuatan akal sampean, kekuatan fisik, kekuatan apa lagi? Amal ibadah. Betul dah ono. Paham ya? Ambil apa namanya, bantuan kekuatan tersebut bersama kita apa? Ibadah di jalan Allah. Paham? Bersama kita yakin dengan aturan Allah, ridha dengan ketentuan Allah, ikhlas dan seterusnya. Seperti itu maka kita menjadi kuat. Yakin kita ini akan menjadi, keyakinan kita kepada Allah ini akan menjadi kuat dengan bifi'il ta'ah, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Oh tahu saya, Allah yang menciptakan langit bumi, iya tahu saya. Yang ngasih rezeki, ya Allah tahu saya. Yang ngasih ini, ya Allah tahu saya. Gitu tak? Tapi lah aturannya Nabi, aturannya Allah kok tidak kau kerjakan. Pantas kau cuman keyakinanmu tingkat ilmu yakin, hanya sebatas ilmu. Contoh seperti kau dibilangi sama gurumu seandainya, sama Habib Alwi kau dibilangi, Fulan kau ke sana ya, itu ada orang bagi-bagi uang 1 juta. Kau percaya saya orang guru saya, tapi kau tidak datang, tidak dapat kau. Sama Nabi SAW membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala ini, siapa orang beramal saleh seperti ini, ganjarannya seperti ini, siapa orang yang istiqomah, ganjarannya seperti ini. Paham ya? Tidak kita amalkan, cuma kita yakini secara ilmu. Ya, percuma. Fungsinya ilmu itu untuk diamalkan. Sama kayak kau kalau dapat promo itu, ada promo. Melok bodoh kakak promo. Beli kok ya. Ada promo duniawi langsung. Tapi kalau promo akhirat ini yang nggak pernah tertutup pintunya, kita malas. Kita nggak mau ke sana. Ya ini hati-hati ya. Hati ya ayyuhalladzina amanu, apa berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya ayyuhalladzina amanu inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya, pasti. Tidak meleset sama sekali. Paham ya? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kalian tertipu, jangan sampai kalian tertipu dengan yang namanya hayatud dunya, kehidupan dunia. Menipu dunia ni mata'ul ghurur. Paham? Menipu. Siapa orang yang imannya paling kuat, yang paling soleh, yang paling agung kedudukannya? Nabi Muhammad SAW. Ya apa kehidupan baginda Nabi SAW?
Biasa, sederhana. 4 hari 4 malam enggak makan apa-apa, biasa. 2 bulan cuma makan kurma sama air, biasa. Kelambine tambalan 11, apa rolas ngono. Kelambine baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Paham ya? Padahal seandainya kalau Nabi Muhammad dikasih kekayaan yang kaya raya, bisa enggak Nabi tertipu sama dunia? Tidak, Nabi tidak tertipu. Nabi Sulaiman kaya raya aja enggak tertipu sama dunia kok. Paham ya? Kalau Nabi Muhammad dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala, bisa tertipu sama dunia? Tidak kira tertipu. Tapi bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih hidup sederhana. Itu untuk ngajari kita. Nabi ini semuanya ditundukkan buat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dunia, ya akhirat, ya surga. Pintu yang pertama kali buka, pintu surga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nabi ngajarkan sama kita. Saya saja Habibullah ini kehidupannya seperti ini. Hati-hati ya. Musuh dunia itu bisa menipu kita. Ini loh buktinya. Ya bisa, ya alhamdulillah bisa, semuanya bisa enak dengan kehidupan yang sederhana. Mas terang sekarang kalau meraja asaro memperbesar apa? Aduh, sosial ya ibadahnya kau ya apa? Yakinannya kau sama Allah ya apa? Amal ibadahmu ya apa? Ikhtiarmu di jalannya Allah bagaimana? Itu loh. Paham ya? Ikhtiar duniawi ya tetap kita kerjakan, tapi yang 80% menentukan itu ikhtiar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki keadaan dia dengan Allah, Allah memperbaiki keadaan dia dengan manusia. Ya. Wa man aslaha ma bainahu wa man aslaha akhiratahu, aslaha Allahu dunya. Siapa orang yang memperbaiki akhiratnya, Allah akan memperbaiki urusan duniawinya. Gitu loh. Paham ya? Jangan tertipu sama dunia. Jadilah kau semasa hidupmu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang menyeberangi jembatan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat yang wali ini, orang besar ini ya, magom sahabat itu istimewa ya, akhi. Ya. Sahabat Nabi paling rendah saja, sahabat Nabi yang paling rendah. Ya, itu lebih afdal dari 40 kutub. Paham itu? Istimewa, apalagi sahabat Nabi yang paling mulia pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sesuai urutan balik kekhilafahan itu tadi. Kalau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, para a'imah tidak ada khilaf. Ya, tapi kalau antara Utsman dan Ali ada khilaf. Paham ya? Ala kulli hal, itu mereka adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kualitas sahabat ya, khulafaur rasyidin ini tadi. Ijma' ulama ini. Paham ya? Bahkan siapa orang yang mengingkari kemuliaan Sayyidina Abu Bakar bisa kufur, saking mutawatirnya itu kemuliaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ya. Kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian termasuk sisa yang 6 al-mubasysyirina bil jannah yang sudah disebutkan oleh baginda Nabi semasa hidupnya mereka bahwasanya mereka min ahlil jannah. Di antara 10 sahabat itu termasuk yang 4 kan khulafaur rasyidin. Yang 6 itu ada yang lainnya itu ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas ya dan lain sebagainya. Kemudian siapa? As-sabiqun al-awwalun ahlul badar. Ahlul badar itu lebih afdal daripada orang yang sahabat yang masuk setelah Badar dan seterusnya. Seperti itu ya akhi. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar termasuk pembesar sahabat, mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kau masuk berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Apa yang sekarang bisa kau amalkan, amalkan. Tidak ada yang bisa jamin kau tidak mati, masih bisa hidup sampai besok, maksudnya gitu ya. Jangan kau sia-siakan ini umurmu. Fa idza asbahta, kalau kau pada pagi hari, fala tantadhir masa, bersegera beramal saleh, jangan nunggu sore. Paham ya? Jangan nunggu sore, sudah bersegera beramal saleh. Karena tidak tahu kau kapan kita ini mati. Ya, aqrabu ghaibin yuntadhar, paling dekatnya sesuatu yang gaib yang ditunggunya sudah kematian. Mara-mara faja'atan datang sudah ini kematian. Tidak nunggu umur, tidak nunggu sakit. Ini umur ini tadi, kadang masih kecil, masih sehat walafiat, moro mati. Sakitnya kan sehari, ya kadang cuma 1 jam 2 jam sakit, lemes pas mati. Paham ya? Nah, ini makanya jangan diundur-undur beramal soleh. Kayak kau kalau lagi kelihatan duit itu loh ya, apa semangatnya gitu.
Ya, insya Allah langsung dikantongi ya, tak peduli ya. Jangan. Seperti itu, lebih bahkan akhirat ini lebih mulia daripada dunia. Kalau mereka para aulia sholihin tidak noleh sama sekali sama dunia ini. Karena dunia ini sifatnya tabi, sifatnya mengikuti. Jadi kan siapa kau terlalu bingung? Ya, sama dunia tidak usah bingung. Ngerti ya? Memperbaiki keadaanmu dengan Allah, perbaiki batinmu, kualitas ibadahmu. Seperti itu baru nanti insya Allah apa? Diperbaiki keadaanmu ya. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji ya bagi orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan kehidupan yang istimewa, yang enak. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa orang yang beramal saleh daripada laki-laki maupun perempuan, dia dalam keadaan beriman beramal saleh tersebut. Kalau beramal saleh tidak beriman, tidak ada manfaatnya. Orang kafir, non muslim, ya beramal saleh, tidak ada manfaat di akhiratnya, tidak berpahala, tidak bernilai pahala. Syaratnya amal itu bisa bernilai pahala harus dengan iman, beriman kepada Allah, beramal. Nah, ini tidaklah Allah sebutkan keimanan atau amal soleh pasti ada iman. Iman dan amal soleh ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Seperti jasad dan ruh, jasad dan ruh. Paham ya? Kau beriman sama Allah, hatimu beriman, saya sama Allah, sama Rasulullah. Ikuti aturannya Nabi, ikut aturannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu deh. Ya. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, pasti akan aku hidupkan dia dalam keadaan kehidupan yang thayyibah, yang enak, yang baik, yang adem, yang tentrem. Kuncinya apa? Man amila sholihan. Amal soleh, amal ibadah. Loh. Ya, min jumlatil amal ibadah termasuk bentuk amal ibadah apa? Zikrullah. Semua zikir. Zikir kepada Allah. Paham enggak? Ala bi dzikrillah ma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah menjadi tenang itu hati. Zikir itu apa? Semua tindak tanduk kita yang kita kerjakan dengan aturannya baginda Nabi itu berzikir. Paham ya? Semua naik kendaraan, minum dengan sunnahnya Nabi berzikir, jalan dengan sunnahnya, jalan melangkah ke masjid itu zikir, jalan melangkah ke majelis seperti ini zikir. Ngerti? Bukan hanya zikir itu muter tasbih, muter gini. Bukan, ya semua tingkah laku kita yang kita gunakan, yang kita lakukan dengan sunnahnya baginda Nabi itu bernilai zikir. Itu loh. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan keridhaannya Allah pada hal-hal ketaatan. Paham ya? Taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin diridhai Allah, yang taat sama Allah. Ingin enak hidupnya di dunia, yang taat sama Allah. Ya apa sih? Sudah jelas banyak di ayat Al-Qur'an ya. Apa namanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu. Siapa lihat ayat ini? Tapi tidak diresapi, tidak dimaknai, tidak dipahami secara betul itu pemahaman ayat Qur'aniyah ini tadi. Siapa orang bertakwa kepada Allah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa menjadikan, yaj'al pakai fi'il mudhari' loh. Fi'il mudhari' ini bermakna al-hal wal istiqbal, sekarang dan akan datang. Sedangkan kalamullah ini al-qadim, senantiasa Allah akan menjadikan bagi orang yang bertakwa, menjauhi larangan Allah, menjalankan perintah Allah apa? Makhraja, jalan keluar. Jadi jalan keluarnya bukan cuma sekali. Senantiasa Allah akan jadikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Ngerti? Bukan cuma sekali Allah akan jadikan jalan keluar itu, berkali-kali, karena kehidupan kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan masalah. Kuncinya ada pada apa? Taqwa Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu, pakai fi'il mudhari' lagi. Dan Allah akan senantiasa memberikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Kan gitu. Wa yatawakkal 'ala Allah. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah? Loh. Setelah Allah menyebutkan takwa, Allah menyebutkan tawakal. Paham ya? Tawakal, pasrah diri, ikhtiar kita itu takwa. Takwa di dalam pekerjaan bertakwa. Paham ya? Di dalam rumah tangga bertakwa, di dalam kehidupan sehari-hari bertakwa, di dalam urusan bermasyarakat dengan takwa Allah, dengan syariatullah. Ngerti?
Seperti itu, pasti ada jalan keluarnya kalau kau jalani semua kehidupan ini dengan takwa Allah. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Itu. Tawakal ala Allah. Setelah kau jalankan semua aspek kehidupanmu dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam berorganisasi, dalam bekerja, dalam berbisnis, dalam semua hal, kau berjalan di atas takwa Allah, berjalan di atas syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hasilnya tawakal. Tidak mungkin Allah merugikan kau, mengecewakan kau. Gitu loh maksudnya. Wa ma yatawakkal 'ala Allah. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah setelah takwa tadi ini ya, hasilnya tawakal. Allah tidak mungkin mengecewakan. Wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat yang baik, tahu akibat. Akibat itu buah daripada suatu sebab, ya, akibat. Akibat yang baik, hasil akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Ya. Kemudian banyak ya janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa, taat kepada Allah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan keadaan mereka di dunia sampai di akhirat bagi mereka yang mau taat kehidupannya selama semasa hidupnya di dunia, mau taat sama Allah, mau menjalankan perintah Allah, dimuliakan keadaannya oleh Allah.